Oke, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan kali ini kita bakal lanjutin dengan membuat response HTTP, tapi sekali lagi response GET tapi dari API yang berbeda. Jadi sekarang kita mau pakai API yang namanya the GET API. Nah, ini gimana nih caranya kita bisa memanfaatkan API ini dengan library HTTP di Flutter yang ngikutin step by step yang barusan kita buat ya di video sebelumnya. Nah, gimana nih caranya? Nah, saya udah bikin branch baru di repository ini namanya the GET API video gitu ya. Nih, sini. Nanti kalau teman-teman nggak tahu apa itu branch, nggak tahu apa itu Git, nanti cek aja lah ya. Kapan-kapan saya bikin video yang jelasin itu, tapi rasanya terlalu terlalu banyak yang harus dibikin. Jadi kita bikin pelan-pelan gitu ya. Oke, pertama ini kita bersihin. Kenapa kok harus dibersihkan? Karena codingan ini sudah terlalu banyak gitu ya. Dan ini udah nggak enak dilihat dan nggak enak di-maintain. Di sini saya juga sudah punya codingan-codingan sebelumnya, yang ini saya bersihin dulu. Ini juga nggak perlu. Model-model ini nggak perlu. Ini codingan tadi saya belajar, bikin gitu kan, bikin demo. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Banyak sekali. Nih. Oke. Dan aplikasinya pasti error, jadi biarin aja, nggak masalah. Ini juga kita bersihin ya. Nah, ini adalah contoh codingan yang sudah terlalu banyak isinya dalam satu file. Dan pasti nggak enak untuk digarap, jadi ini kita bersihin dulu. Dan ini biarin error, no problem. Sekarang kita balik lagi. Kita lihat API-nya. API-nya saya mau ngambil yang ini. Saya mau ngambil si satu data. Jadi ini ada ini. Get API-nya kita baca, guide-nya. Dia punya satu nih endpoint yang bisa ngambil random image. Tapi ternyata ketika kita klik random image-nya itu, dia ngeluarin responsnya itu pakai array. Nah, ini nggak umum gitu ya. Biasanya kalau ada yang nyari search terus keluarnya cuma satu gitu, random, kalau ada endpoint random itu biasanya ya nggak ada kurung sikunya, tapi di sini dia ngasih kurung siku. Berarti ini adalah sebuah list ya. Ini jadi buat teman-teman yang belum biasa bikin REST API, kurung siku itu berarti list, array. Ketika ada kurung kurawal itu berarti sebuah objek gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Dependency sudah kita tambahkan, package sudah kita tambahkan karena kita masih berangkat dari project yang lama. Kemudian kita harus mengconvert response jadi model. Nah, responsnya ini gitu kan. Nah, langkah mengconvert respons jadi model apa? Sesuaikan dengan respons JSON-nya. Terus kalau datanya integer, maka dia modelnya juga integer. Kalau datanya string, maka modelnya juga string. Nah, masih sama dengan konsep yang sebelumnya. Sekarang kita coba. Kita mau ngambil cat, gitu kan. Tapi ternyata cat-nya itu di sini ada kurung sikunya. Nggak masalah, biarin aja. Fokuslah dulu dengan yang ada kurung kerawalnya. Dan nggak usah dibikin pusing, ya. Loh, gimana kok ada kurung sikunya, terus kamu overthinking nggak ngoding-ngoding? Nggak usah, ngoding aja langsung gitu ya. Karena gini, kelas ya, kelas namanya cat ya. Terus ada apa aja? Ada ID, ada URL, ada width sama height, dan ada macam-macam gitu ya. Pertama yang harus dipastikan adalah kita butuhnya apa? Apakah kita butuh semua field itu atau tidak? Just in case kita butuh semua, maka kita buatkan gitu ya. Berarti final string, terus ID, jangan lupa titik koma, kemudian final string URL. Sekali lagi, kenapa kok string? Karena ininya ada petiknya ya. Ini adalah tipe datanya string. Kita sesuaikan dengan tipe data yang sebelah kanan ya. Kemudian ada lagi final integer width. Kenapa kok integer? Karena ini integer gitu ya. Sekali lagi teman-teman diperhatiin. Height juga gitu, maka final integer height. Kayak gini ya. Kemudian kita punya harus bikin apa yang namanya konstruktor. Nih, konstruktornya dibuat kayak gitu aja tuh. Ini kasih koma biar rapi. Nah, kemudian kita bikin yang factory from JSON-nya. Ini jelek sih. Ya wes lah, nggak apa-apa ya. Ini hasil dari ininya. Dari
GitHub Copilot-nya. Aslinya sama aja sih. Jadi kita punya factory from JSON, terus kita bakal return get ID, maka ambil JSON ID, URL adalah JSON URL, width ada JSON width, height adalah JSON height. Cuma kita perlu coba dulu ya, jalan apa enggak. Ya. Kadang AI itu aneh-aneh gitu kan ngisinya gitu. Ini coba deh. Bisa enggak? Ya udah. Rekomendasinya sama gitu ya. Ya udah biarin aja. No problem ini. Dan habis gitu ngapain? Kita perlu nge-fetch. Nge-fetch ini gimana? Nge-fetch ini adalah satu ya, dia itu responsnya apa? Responsnya kita sesuaikan. Ketika dia responsnya list, maka kita harus meresponskan list juga sebenarnya. Tapi ya bisa aja diakalin gitu ya. Nah, sekarang kita coba ikut jalur normal dulu. Jadi jalur normalnya adalah apa namanya? Feature-nya itu lihat ya. Ini adalah list ya. List of cat. Nih. Berarti fetch random cat misalkan kayak gitu ya. Nih. Dia ngeluarin respons nih. Di sini kita harus ngasih await async. Sorry. Nih. Kenapa asing? Nah, lihat lagi sini ya. Cuma ini kadang pakai AI ini kadang codingannya sampah sih. Coba ya kita dulu ya. Kita fetch dulu, terus kita bakal kita dulu ini aja ya. AI-nya kadang ngisru. Jadi kita harus make network request. Make network request gimana? Pakai HTTP gitu kan. Kita berarti final response. Nih. Oke, yang ini kita tutup dulu aja. Final response adalah ini gitu kan. Response adalah await HTTP get parse kemana URL-nya. Oke, sekarang API.get API ini gitu kan. Tes. Oke, jalan aman. Nih. Kemudian nih. Nah, ini berubah-ubah kan codingannya kan. Kalau kamu nggak paham nih, seru ini. Nah, jika response.status code-nya sama dengan 200, maka ini kenapa nih? Sini ya. Cek result. Kalau dia 200, dia generate oke, ini kita kasih 200. Sisanya kita bakal throw error, oke? Nah, sekarang list of cat from JSON decode response.body nge-map. Ini kata ganti cat aja biar manusiawi ya. Cat. Ini kita jadikan JSON. Nah, ini nih ada kayaknya di video sebelumnya yang masalah looping dari list of something gitu ya. Nah, ini udah kita nge-return kan sebuah list of cat. Nah, maka di sini juga disesuaikan ya teman-teman ya. Feature-nya adalah list of cat. Kenapa kok list of cat? Karena ini gara-gara kurung sikunya ini gitu ya. Kalau saya bikin API, saya bakal mikir ngapain dikasih list gitu kan. Mending satu aja, satu objek aja. Toh dia kan random gitu ya. Tapi ternyata dia ngasih endpoint-nya namanya search. Jadi secara natural search itu akan mereturnkan lebih dari satu. Tapi defaultnya dia kasih satu gitu kan. Jadi ini API-nya agak aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nah, sama kayak gini ya. Di video sebelumnya saya udah jelasin ada form, mungkin sintaksnya akan sedikit berbeda karena saya langsung tap aja dari Copilot itu. Jadi list of cat. Sekarang list of cat from ya JSON decode di map dari cat jadi cat from JSON. Jadi ini kita ngelooping ya list of cat itu, kemudian kita jadikan cat object, kita masukkan ke dalam sebuah list. Nah, ini yang ribet kalau teman-teman belum menguasai Dart-nya. Saya sendiri juga nggak nguasai banget ya Dart-nya itu, tapi ya udahlah ini jalan gitu kan. Cuma itu ya, hati-hati ketika ngambil code dari AI gitu ya. Kadang kita nge-code-nya cepet, begitu maintenance bingung codingan apa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, ya udah, ini udah selesai. Sekarang kita sudah berada pada langkah generate model sudah selesai. Kita akan langsung ke fetch and display-nya. Sekarang kita masuk ke fetch and display. Sekarang gimana? Ya ini sama ya, feature list of cat.
kemudian future random cat gitu ya. Di sini future random cat kita ambil fetch random. Ini apa namanya ya? Lupa. Sorry. Fetch random cat. Ingat ya, di sini feature list of cat, maka di sini kita juga harus ngambil fetch. Nggak keluar. Ini loh. Ini mencurigakan ini. Kalau dia nggak keluar ini bahaya ini. Loh. Sebentar. Isn't defined. Loh, kok disuruh create lagi? Oh, salah. Salah, guys. Ini kan konstruktornya tadi itu kan. Nah, kita taruh sini nih. Nah, ini juga ya nanti hati-hati ya. Buat yang ngoding. Jangan terlalu semangat sampai dicampur-campur. Makanya saya agak against dengan naruh satu file itu di sini semua gitu ya. Ini salah satu efeknya. Jadi, lupa nggak bisa nih cat-nya. Ternyata iki mbok-lepokno dalam sini gitu kan. Buyar. Bingung. Seminggu nggak selesai. Error gitu kan. Ya, segitulah mahasiswa gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa ini ya. Sama ya, pelajaran ya, lesson learn ya teman-teman. Random cat, ini random cat, ya kan? Dan apa langkah selanjutnya? Fetch and display sama feature builder ya. Feature builder disesuaikan dengan tipe data feature-nya. Maka di sini juga sama ya. Feature builder list of cat, gitu kan? Itu apa? Fetch random cat, ya kan? Terus kita ganti ininya ya. Kita ganti return-nya. Kita sederhanakan dulu aja. Return text berhasil request. Tapi itu kok keluarnya virtual terus gitu ya. Nah ini ya, berhasil request nih. Return-nya sudah kembali berhasil request. Tapi sebenarnya kita kan bukan cuma mau menampilkan berhasil request saja. Berarti kita harus sesuaikan gitu kan. Ini kita return apa? Ya, bisa jadi kita return sebuah card mungkin ya. Card mintanya apa? Aduh, ini AI-nya ngisru sih. Ya yes, gak apa-apa. Tapi teman-teman harus tahu ya. Jadi aneh. Apa itu? Ya wis lah, lambang kucing, icon pet, segala macam. Yes, aturan lah gitu kan. Nah ini berhasil dah. Jadi kita sudah berhasil nge-get satu random cat. Cuma ya itu ya, nggak enaknya ngoding dengan AI kalau dia belum terlatih ngikutin patternnya kita, dia suka-suka dia. Jadi hati-hati teman-teman. Nah ini bisa kayak gini ya, bisa kayak gini dengan cara tadi ya, perhatiin response API-nya seperti apa. Nih, dia list, maka kita juga dia ada kurung siku, maka dia jadi list. Ketika ada objek, maka dia jadi objek. Objeknya mana? Kita buat dulu ya. Nih objeknya, kelasnya ya, sorry. Kelasnya, ini cat, kita lakukan, kita pakai. Ini udah ada cat-nya gitu kan. Dan apalagi kita punya fetch-nya, random cat-nya. Jadi di sini nge-fetch-nya gimana? Network request-nya, endpoint-nya, kita cek result-nya. Nah, di sini kita ingat ya, kalau kita nge-returnkan list of cat, maka di sini juga harus return-nya adalah list of cat ya. Hati-hati. Kalau nggak nanti bakal muncul error aneh-aneh. Oke, itu dulu. Semoga teman-teman bisa paham dan kita bakal follow up lagi dengan video selanjutnya dengan nampilin list of cat ya, banyak, dan kita masukkan ke dalam list view sama kayak yang kemarin yang album. Cuma ini gimana kalau tip endpoint-nya itu adalah endpoint yang berbeda. Oke. Thank you. See you in the next videos. Jangan lupa kalau teman-teman suka di like, di subscribe, di share ke teman-temannya yang lain, dan jangan lupa support saya di Udemy. Bisa nanti saya juga mau ngasih sudah ada big thanks-nya teman-teman kalau teman-teman mau, dan nanti saya bakal set up semacam klubnya dosen ngoding nanti yang bisa teman-teman berkontribusi dan support saya langsung lewat YouTube atau nanti lewat Saweria. Oke, see you in the next videos.